acara sosialisasi ini bisa dilihat dan ditonton di channel YouTube Andes Pelayan. Mohon pada hari ini untuk di-share biar sosialisasi ini bisa. PMI yang bermasalah, istilahnya PMIB. Itu nanti kita jemput, masing-masing kita sampaikan ke keluarganya. Ini saya buka sekalian, Mas. Ya, demikian Bapak Ibu, saya ucapkan selamat bersosialisasi. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan ini mumpung ada BP3MI, mumpung dari UPT yang dari provinsi nanti bisa memfasilitasi bekerja sama dengan IKMA, dan tujuannya bagaimana nanti kalau Bapak Ibu bisa menjadi PNI itu harapannya tidak ilegal tapi legal. Kalau legal itu perlindungan hukumnya lebih kuat. Jadi Bapak Ibu lebih dihargai kalau kita legal dan itu bisa difasilitasi. Dan kami yang ada di Nangker nanti juga bisa memfasilitasi. Dan rekomendasi itu biasanya ada di bidang Nangker, ada di DPPTSP Nangker. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi peluang kerja dalam negeri dan luar negeri pada hari ini tanggal 10 Agustus tahun 2022 secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemberian cenderamata. Penyematan yang pertama akan diberikan kepada Bapak Bupati Sampang yang diwakili oleh Bapak Majid Sabroni, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Mulia Kiai Haji Sayyidil Rahbini. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Mari maju. Dilanjut dengan Bapak Wahyudi Kristiantoro, silakan maju. Yang akan didampingi oleh Kiai Haji Ali Muhyiddin Muhtar, silakan satu-satu. Mari Kiai Ali. Kurang ke tengah, Kiai. Backgroundnya kurang kena. Ya. Terima kasih. Dilanjutkan kepada Bapak Wahyu Kristiantoro yang akan diberikan secara langsung oleh Kiai Haji Muhyiddin Muhtar. Kepada beliau disilakan. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan pemberian yang selanjutnya diberikan kepada Ibu Titi Sulandari yang akan diberikan oleh Ibu Fatmawati. Kepada beliau disilakan. Menghadap ke utara. Terima kasih. Selanjutnya pemberian berikutnya akan diberikan kepada Dr. Radus Raden Habibi Rahman Riyadi SMN yang diwakili. Dipersilakan, akan diberikan oleh Yang Mulia Ustadz Ali Bahri. Ustadz Ali Bahri, silakan. Perwakilan dari Kabupaten Sumeneb. Dilanjutkan dari perwakilan Kabupaten Pamekasan, disilakan, dan akan diberikan oleh Yang Mulia Bapak Abdul Hamid
dari wilayah Pamekasan, silakan. Sukses. Dan dilanjutkan dari perwakilan Kabupaten Sampang, dipersilakan yang akan diberikan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Misbahul Munir. Bapak Agus. Diwakili ini, ya, diwakili Bapak Agus karena tidak ada. Terima kasih. Yang terakhir perwakilan dari Kabupaten Bangkalan. Disilakan perwakilan dari Kabupaten Bangkalan dan akan diberikan oleh Sekretaris IGMA Indonesia. Terima kasih kami sampaikan dan terakhir dimohon untuk foto bersama. Maju boleh. Ya. Bapak Wahyu Krisdiantoro, Ibu Titis Wulandari, Abidi Rahmat Riyadi, serta perwakilan dari Pamekasan dan Kabupaten Sampang serta Kabupaten Bangkalan. Disilakan untuk mengambil posisi untuk diabadikan. Dibuka sana. Oke, kepala tangan untuk memberikan semangat, silakan untuk pengambilan foto yang terakhir, ya. Oke, terima kasih kami sampaikan, dimohon untuk kembali ke tempat. Kesempatan siang hari ini, di mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan untuk pemaparan materi tentang peluang kerja dalam negeri dan luar negeri dengan tema menyongsong kebangkitan warga Madura yang hebat bermartabat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Titis Wulandari SPSI. Beliau selaku Kepala BP3MI Surabaya. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Boleh dibilang ya Pak, semuanya kayaknya sepi ya. Ada orang? Baik, saya ulang sekali lagi untuk bersemangat di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan salam senior Majid Samroni MSI Kepala DPM PTSP Kabupaten Sampang yang baru saja saya kenal pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Kemudian salam hormat saya juga saya sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Mutan Pandaman selaku penasehat IGMA. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Kemudian kepada Bapak Wahyu Krisdihantoro SHMH selaku Kasih Penyiapan Penempatan Permasyarakatan, dan juga kepada seluruh pengurus IGMA baik tingkat nasional maupun di seluruh daerah Madura, Sampang, dan juga Pamekasan, Bangkalan, dan juga Sumeneb. Bapak Ibu Camat Kabupaten Sampang dan juga yang mewakili para kepala desa, ketua Ansor, ketua Banser, ketua PI, ketua Himaka, dan juga tentunya seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini. Izin saya boleh maju Bapak.
Jadi di sini saya ingin sedikit menyampaikan terkait tugas dan fungsi kami BP2MI Provinsi Jawa Timur. Jadi di sini kami adalah perwakilan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas di Provinsi Jawa Timur. Kami memiliki ruang lingkup yaitu 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, termasuk juga di Sampang tentu saja. Jadi kami akan memulai dengan apa sih BP2MI itu? Jadi BP2MI itu mungkin Bapak Ibu masih agak sedikit kurang familiar terkait namanya. Karena dulu nama kami adalah BNP 2TKI, Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia. Tetapi mulai tahun 2017 seiring berjalannya undang-undang yang baru, kami berganti nama menjadi BP2MI. Pun begitu juga dengan nama TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Kami rubah dan diganti menjadi Pekerja Migran Indonesia. Kenapa dirubah? Karena sesuai dengan undang-undang dan juga kami mengacu pada ILO Organization terkait dengan yang namanya Pekerja Migran Internasional. Jadi kita namanya berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia. Dan dengan harapan juga perubahan nama ini juga membawa dampak positif kepada seluruh pekerja migran Indonesia, di mana namanya menjadi lebih humanis. Kita dengar yang namanya TKI itu pasti kedengarannya nggak ada yang enak. Pekerja yang tidak pernah dibayar, yang tidak pernah digaji, yang selalu disiksa, pekerja rendahan seperti pembantu rumah tangga, hanya sebagai di perladangan sawit seperti itu. Jadi seiring dengan perubahan nama, kami harapkan juga perubahan harkat dan derajat dari para pekerja migran Indonesia itu sendiri. Sesuai dengan tema yang kita usung pada hari ini, yaitu sosialisasi peluang kerja dalam negeri dan luar negeri dengan menyongsong bangkitan warga Madura yang hebat dan bermartabat. Jadi kita akan mengambil sisi yang hebat dan bermartabat. Kita akan mengambil sisi itu untuk teman-teman yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia. Jadi yang namanya pekerja migran Indonesia itu nggak lagi untuk yang levelnya low skill. Kita bisa mengubah mindset kita untuk menjadi pekerja yang lebih memiliki dan juga memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, memiliki skill yang jauh lebih dari yang sebelumnya. Biasanya kita cuma kapal tongkang seperti itu. Jadi kita meningkatkan skill kita, meningkatkan kompetensi kita menjadi pekerja yang jauh lebih bermartabat. Jadi di sini adalah kita akan menjadikan pekerja-pekerja itu pekerja yang memiliki potensi yang jauh lebih besar. Kita ada cakupan area lokasi pekerja migran Indonesia. Pertama di land base dan juga sea base. Kita sudah sering mendengar bahwa banyak juga pekerja migran yang memang kerjanya di lautan, seperti jadi di kapal pesiar atau kapal perikanan yang besar-besar. Kemudian next di BP2MI sendiri ada 5 skema penempatan. 5 skema penempatan ini jelas dan juga semuanya terdata di BP2MI. Yang pertama private to private atau perusahaan dengan perusahaan. Artinya perusahaan yang ada di Indonesia bekerja sama dengan perusahaan yang ada di luar negeri. Yang biasa sering Bapak Ibu teman-teman ketahui sekalian bahwa misalnya kalau kita bekerja ke luar negeri ada PT-nya, ya kan? Dulu kita mendengar namanya PJTKI. Sekarang berubah menjadi namanya P3MI. Nah, dari PT-PT itulah Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa mencari pekerjaan untuk bekerja ke luar negeri dengan syarat PT-nya terdaftar di Kemnaker, di Dinas dan juga di BP2MI. Itu syarat pertama. Ketika PT-nya tidak ada, itu wajib dipertanyakan. Karena banyak sekali lowongan-lowongan yang tersebar di media sosial. Pasti teman-teman semua udah pada tahu, gadgetnya canggih-canggih. Pasti pada sering lihat iklan di Facebook, iklan di IG yang mengatasnamakan PT tertentu. Ayo kerja ke Malaysia, gajinya 10 juta. Ayo kerja ke Australia, gajinya 15 juta. Tapi nggak butuh skill, nggak butuh syarat apa-apa. Datang aja ke PT, urus dokumen, bayar dokumen, bisa jalan. Nggak ada yang kayak gitu. Itu udah pasti penipuan, jelas. Jadi ketika teman-teman mendapatkan informasi lowongan, pertama yang harus dilakukan adalah mudah banget datang ke dinas atau datang ke kantor kami yang ada di Pamekasan atau datang ke kantor saya yang ada di Surabaya untuk mengecek PT-nya benar nggak.
PT-nya terdaftar tidak. Itu aja, satu kuncinya. Ketika sudah ada PT-nya terdaftar, lowongannya seperti apa aja persyaratannya, itu udah dipastikan legal. Itu kuncinya seperti itu. Apalagi kan teman-teman semuanya pada melek teknologi, nggak susah mencari informasi seperti itu. Kemudian yang kedua skemanya adalah G2P, Government to Private. Itu namanya antara pemerintah dengan perusahaan yang ada di luar negeri. Kemudian ada G2G. Ini adalah salah satu primadona di BP2MI. Kenapa kita bisa bilang primadona? Karena ini adalah salah satu skema yang mengakomodir dua negara sekaligus. Pemerintah Indonesia bekerja sama langsung dengan pemerintah negara penempatan. Kita ada 3 skema G2G ini. Pertama, antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Itu yang paling lama. Kita sudah berdiri semenjak 13 tahun yang lalu kerjasamanya. Di mana pekerjaannya adalah di daerah tenaga kesehatan, perawat, nurse atau caregiver, pengasuh lansia. Nah, itu udah 13 tahun skema itu kita laksanakan. Kemudian yang kedua, itu juga termasuk salah satu primadona, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea, di mana jabatannya adalah di manufaktur, operator pabrik, dan juga di fishing, di perikanan ikan. Itu juga sudah belasan tahun dilakukan kerjasamanya. Dan yang terakhir, yang paling baru adalah antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman. Itu juga skemanya masih di skema kesehatan, tenaga kesehatan, yaitu nurse. Nah, yang mungkin bisa dan yang paling banyak diminati itu adalah yang G2G Korea. Karena teman-teman yang lulusan SMP, teman-teman yang lulusan SMK, teman-teman yang lulusan universitas dengan jurusan apapun bisa ikut, bisa mendaftar. Karena syaratnya teman-teman nggak perlu punya sertifikat ahli bahasa, tetapi teman-teman akan nanti harus lewatin beberapa tes. Salah satunya adalah tes bahasa Korea. Bahasa Koreanya juga bahasa Korea level dasar gitu. Dan ini adalah salah satu program yang sangat diminati karena banyaknya kebutuhan di negara Korea. Bayangkan, kalau teman-teman jadi operator pabrik, berapa sih di Indonesia? Mentok-mentok 4 juta UMR ya, 3,5 juta. Kalau di Korea, minimal teman-teman baru datang, baru jadi pegawai 21 juta per bulan. Belum lembur, belum cuti, belum libur, segala macam. Kalau teman-teman rajin, teman-teman suka nabung, teman-teman bisa menghandle pengeluaran selama di Korea, selama nanti masa bekerja selama kurang lebih 3 tahun ya Korea misalnya 3 tahun, teman-teman bisa bawa pulang 1 miliar ke rumah gitu. Itu dengan berbagai persyaratan ketika teman-teman bisa mengelola keuangan sendiri gitu. Dan itu memang banyak yang diminati. Kemarin di kantor saya baru melakukan verifikasi dokumen untuk 340 orang calon PMI ke Korea. Dan sepanjang tahun 2022 ini sudah hampir ribuan orang yang kita kirim ke Korea, karena yang kemarin masa pandemi 2 tahun stop pending, kita kirimkan semua di tahun 2022 ini. Oke, jadi itu adalah 3 skema yang G2G government yang memang sangat menjadi primadona di BP2MI ini. Jadi ketika nanti teman-teman mau tahu gimana sih caranya mau ke Korea, gimana sih caranya mau ke Jepang, gimana caranya mau ke Jerman, ayo kita datang ke kantor saya, kita datang ke kantor yang di Pamekasan untuk bertanya lebih lanjut. Atau kalau mau nanya langsung, bisa lewat SMS, bisa lewat IG, bisa lewat Facebook, ada juga telepon hotline yang bisa teman-teman hubungi. Kemudian ada lagi skema yang keempat, yaitu UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri, di mana perusahaan Indonesia membawa pegawainya ke luar negeri. Contoh misalnya perusahaan yang kontraktor, taruhlah Utama Karya. Utama Karya punya project di Hong Kong untuk bangun gedung. Mereka akan bawa pegawainya di Indonesia untuk luar negeri. Itu bisa jadi skema. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mandiri. Nah, ini juga sering menjadikan opsi untuk bekerja ke luar negeri. Caranya gimana untuk jadi PMI mandiri? Teman-teman browsing, mencari tahu, atau mungkin ada link pertemanan yang lain. Ketika
ketika ada nih perusahaan di Selandia Baru butuh pemetik anggur misalnya, butuh pemetik anggur, teman-teman menghubungi perusahaannya, terus perusahaannya oke, teman-teman interview sendiri, tes sendiri, nanti perusahaannya udah mendapatkan, teman-teman sudah lulus di perusahaannya, mendapatkan izin, teman-teman mengurus dokumennya di Indonesia, mengurus dokumen di kantor kami dan juga di dinas setempat. Itu namanya mandiri. Jadi teman-teman mencari sendiri pekerjaannya, mencari sendiri usernya, baru mengurus dokumennya ke kantor kami, seperti itu. Dan yang perlu teman-teman ketahui untuk bekerja ke luar negeri, selain tadi perusahaannya pastinya sudah harus terdaftar, yang kedua teman-teman dipastikan harus memiliki ID yang dikeluarkan oleh dinas ketenagakerjaan yang ada di daerah. Jadi ketika teman-teman nanti misalnya mau berangkat ke luar negeri, tetapi tidak diurus ID-nya, teman-teman tidak datang ke dinas, teman-teman tidak datang rekam paspor dari dinas, itu udah pasti nggak benar. Gitu. Kenapa begitu? Karena dinas harus tahu kemana warganya berangkat kerja apa warganya. Jadi share apa namanya sari dinas. Gitu. Dinas tahu di mana warganya kerja, teman-teman nanti mendapatkan ID PMI, mendapatkan rekam paspor untuk mengurus paspor ke imigrasi. Jadi itu adalah salah satu persyaratan ketika teman-teman mau bekerja secara legal. Next, langsung ke yang penempatan di Sampang. Sampang ini salah satu kantong, bukan kantong penempatan, kantong permasalahan. Contoh, dari 2019 sampai Juli 2022, cuma 140 orang warga Sampang yang terdata di BP2MI. Tetapi sepanjang tahun 2022 saja, dari Januari sampai Juli, ada 185 warga Sampang yang dipulangkan dan terkendala dari luar negeri. Contoh, 23 PMI terkendala ini bisa banyak cara, tidak digaji, disiksa, tidak diberikan hak-haknya. Kemudian satu calon pekerja yang dicegah untuk berangkat, bisa saja dia lagi di Soekarno-Hatta atau di Juanda, ditanya bla bla bla, ngomongnya gemeteran, ketahuan mau kerja, dicegah. Itu satu orang. Sakit 3 orang. Sakitnya juga bukan cuma sakit batuk, bukan cuma sakit pilek, bukan cuma sakit kepala. No, bukan. Sakitnya stroke, cacat. Itu sakitnya, sakit-sakit yang maha sakit, yang luar biasa sakitnya, enggak sakit-sakit biasa. Kemudian meninggal 16 orang jenazah yang sudah kami kirimkan ke Sampang. Sepanjang minggu kemarin saya sudah mengirimkan 3 peti jenazah ke Sampang. Jadi Bapak Kadis udah, apalagi ini yang dikirim, siapa lagi yang dikirim? Baru sepanjang 2022 saja sudah 16 peti jenazah yang kami kirimkan ke Sampang. Deportasi 1 orang, repatriasi 141 orang, dan itu adalah warga Sampang yang kebanyakan kerja di Malaysia, gitu. Jadi bisa dibayangkan kan betapa jauh perbandingannya antara penempatan legal, penempatan prosedural, dan juga penempatan ilegal yang ada di Kabupaten Sampang ini. Jadi mungkin masih banyak, masih ribuan, masih ratusan orang-orang Kabupaten Sampang yang bekerja di luar negeri yang tinggal tunggu aja deportasinya kapan, tinggal tunggu aja kapan direpatriasi ke Indonesia, gitu. Jangan, saya sih berharap ya udah nggak ada lagi nih peti jenazah yang saya kirim sampai akhir tahun, gitu. Jadi mungkin deportasi masih lebih baik dibandingkan peti jenazah. Gitu. Nah, inilah gambaran yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman mau berangkat ke luar negeri, gitu. Jadi iming-iming tentang berangkat ke luar negeri enak mudah itu pasti akan banyak. Tetapi dia juga kalau pulang selamat, alhamdulillah. Kalau pulang kakinya tinggal 1, masih alhamdulillah. Kalau pulang tinggal nama di dalam peti, itu masalahnya. Ya, jadi yang inilah gambaran yang ada di Kabupaten Sampang. Sebelumnya dari sepanjang 2018 sampai 2021, Jawa Timur lah pengirim terbanyak pekerja ke luar negeri. Oleh karena itu potensi di Jawa Timur juga pasti terlihat sangat banyak. Dan inilah yang harus digali sama teman-teman yang ada di Sampang.
gitu. Di daerah lain pada bisa kok berangkat secara resmi, di daerah lain bisa kok berangkat secara prosedural, di daerah lain bisa kok kita upgrading skill, kita bisa ikut pelatihan bahasa. Kenapa di sini enggak? Ya kan? Ya, jadi teman-teman para ketua organisasi saya sangat mengharapkan gitu kerjasamanya. Saya mengharapkan sosialisasi kepada remaja-remaja teman-teman yang memang dalam cakupan organisasi ini untuk menginformasikan bahwa kerja ke luar negeri itu pertama memang tidak susah, tetapi ada syaratnya gitu. Kerja ke luar negeri itu mudah, tapi tetap ada syaratnya seperti itu. Kemudian kita punya 9 program prioritas BP2MI. Salah satunya adalah pemberantasan penempatan ilegal PMI. Oleh karena itu kami mohon bantuan daripada seluruh organisasi masyarakat, terutama IKMA. IKMA ini sangat luar biasa ya, menginisiasi acara seperti ini aja sangat luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangan buat IKMA gitu kan? IKMA ini saya pikir cuma Madura saja ya, Pak. Ternyata sudah nasional ya, luar biasa sekali. Jadi keterlibatan IKMA di sini sangat diharapkan gitu. Gaungnya untuk seluruh masyarakat, nggak cuma di Sampang, nggak cuma di Madura gitu, karena udah level nasional. Untuk apa aja sih? Untuk mensosialisasikan, untuk memberikan edukasi sama seluruh elemen masyarakat. Karena IKMA ini kan menjangkau masyarakat ya Pak ya, jangkauannya luas IKMA ini sampai ke desa-desa, sampai ke RT, ke RW gitu. Kami kalah jauh jangkauannya Pak sama IKMA terus terang. Jadi oleh karena itu di sini hadirnya IKMA dan juga organisasi masyarakat lainnya sangat kita harapkan bisa membawa pemikiran baru dari teman-teman, budaya baru dari masyarakat yang ada di Jawa Timur terkait dengan bagaimana kita mau memberikan kualitas hidup, meningkatkan kualitas hidup dengan bekerja ke luar negeri. Edukasi itulah yang kami butuhkan dari seluruh pengurus IKMA, seluruh pengurus organisasi masyarakat untuk mengedukasi masyarakat terkait bagaimana syarat resmi jadi pekerja ke luar negeri. Kemudian di antara 9 program prioritas yang tadi saya sampaikan itu, salah satunya pencegahan ilegal bisa dimulai dari organisasi masyarakat, salah satunya IKMA. Kemudian juga menjadikan PMI sebagai VVIP, warga negara Indonesia yang sangat-sangat penting. Jadi mulai tahun 2020 Kepala BPMI Bapak Benny Ramdhani sudah menggaungkan itu, menjadikan PMI sebagai warga negara VVIP. Apa sih warga negara VVIP itu? Jadi BPMI ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membuka wawasan bahwa jadi PMI itu bukan jadi warga kelas bawah. PMI itu adalah pengirim, penghasil devisa terbesar kedua di Indonesia. Yang pertama itu adalah migas 129,7 triliun, pekerja migran Indonesia 129,6 triliun, penghasil devisa terbesar di Indonesia. Boleh dong tepuk tangan untuk seluruh pekerja migran Indonesia. Jadi teman-teman yang jadi PMI itu harus berbangga. Kita ini kalau nggak ada kita, pajak negara nggak banyak. Kalau nggak ada kita, devisa yang masuk tuh nggak banyak. Boleh berbangga seperti itu, sangat boleh. Oleh karena itu, dengan hadirnya PMI sebagai penghasil devisa terbesar di Indonesia kedua setelah migas, gitu, Bapak Benny Ramdhani selaku Kepala BPMI juga langsung memutuskan bahwa PMI ini bukan kelas bawah. PMI ini bukan anak tiri di negaranya sendiri. PMI adalah keluarga negara berkualitas yang memang harus dijadikan orang-orang penting di negaranya. Boleh dibuka Mas untuk launch PMI. Jadi ketika nanti teman-teman mau berangkat ke luar negeri, teman-teman akan dijamin layaknya orang-orang penting, orang-orang hebat di negeri ini. Contoh nyata, kita punya namanya launch PMI yang ada di Soekarno-Hatta. Mohon doanya, mohon dukungannya Bapak, kita membangun launch PMI di Bandara Juanda, Surabaya. Jadi ini masih dalam proses, masih dalam tahap perbincangan dengan Bandara Juanda, bahwa kita akan membuat yang namanya launch seperti ini, seperti yang ada di Soekarno-Hatta. Silakan,
Ini adalah launch PMI, di mana teman-teman PMI sebelum berangkat ke luar negeri bisa di sini, bisa menunggu di sini. Biasanya launch itu dipergunakan oleh orang-orang hebat saja, ya kan? Oleh orang-orang terkenal saja. Sekarang teman-teman pekerja migran Indonesia punya launch, punya ruang tunggu mewah sendiri. Kita kasih track khusus. Jadi yang boleh lewat track khusus di imigrasi di bandara adalah diplomat, terus pejabat negara, terus ada lagi kru pesawat. Sekarang teman-teman pekerja migran Indonesia punya satu track sendiri. Pekerja migran Indonesia, boleh diulang lagi tadi tracknya. Jadi tidak ada yang boleh melewati track itu kecuali teman-teman pekerja migran Indonesia. Mau berangkat atau mau pulang punya jalur khusus. Ini adalah track khusus yang membedakan antara teman-teman dengan penumpang lainnya. Jadi teman-teman nggak akan nanti banyak-banyak khusus punya track tersendiri. Langsung kemarin diresmikan oleh Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Jadi salah satu cara untuk menjadikan teman-teman adalah dan membuat teman-teman sebagai warga negara kelas atas seperti ini. Kita memberikan fasilitas terbaik kepada teman-teman sebelum teman-teman berangkat. Kita memberikan pelayanan terbaik sebelum pada saat teman-teman ingin membuat dokumen sebelum berangkat. Kami di BP2MI memberikan seluruh pelayanan dari nol sampai teman-teman berangkat itu gratis. Tidak ada bayaran. Nggak ada zamannya amplop-amplop, Bu, tolong dong. Padahal umurnya kurang 1 bulan, nggak bisa. Bu, saya kurang paspor, masukin 1 kepala 2 juta, bisa kaya saya? Nggak bisa. Nggak ada lagi di BP2MI yang kayak gitu. Bu, ini kurang nih, Bu, lembaran dari konsulat dari KBRI, nggak bisa lagi sekarang. Jadi kita semuanya benar-benar murni pelayanan untuk masyarakat. Tidak ada bayaran yang dimintakan kepada masyarakat 1 rupiah pun. Itu bisa dijamin. Bisa dijamin di seluruh kantor pelayanan saya di Jawa Timur, di Pamekasan, di Surabaya, di Madiun, di Blitar, di Malang, tidak ada yang berbayar. Jadi seluruhnya zero cost untuk teman-teman pekerja migran Indonesia. Jadi kemudian teman-teman juga akan diberikan yang namanya fasilitas, diberikan jargon sebagai pekerja migran Indonesia, VVIP, warga negara Indonesia, seperti itu. Kemudian kita boleh buka satu lagi film pendek 2 tahun kepala BP2MI memimpin BP2MI, di mana begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi kami, dari mulai kekerasan, dari mulai kekurangan hak yang dibayar oleh teman-teman PMI sampai dengan penanganan PMI meninggal. Boleh dibuka? Desember 2020 kita sudah launch dan fast track untuk teman-teman pekerja migran Indonesia. Ada juga program KTA, pinjaman tanpa agunan untuk teman-teman yang membutuhkan pembiayaan untuk berangkat ke luar negeri. Jadi teman-teman tidak usah lagi yang namanya pinjam sama rentenir, pinjam sama orang yang berbunga. Jadi teman-teman bisa datang ke bank BNI terdekat atau diurus oleh perusahaannya untuk namanya peminjaman KTA, kredit tanpa agunan, khusus untuk penempatan pekerja migran Indonesia. Itu sudah ada. BP2MI juga sudah menyiapkan namanya Comment Center, salah satu pusat data yang terintegrasi seluruh Indonesia, yang menjadi rujukan data bagi seluruh instansi pemerintah maupun lembaga yang ada di Indonesia. Dan juga BP2MI
concern dan peduli terhadap yang namanya sindikat penempatan ilegal. Oleh karena itu kita membuat dan membentuk yang namanya Satgas, Satuan Tugas Singkat Sindikat, yang khusus menangani permasalahan-permasalahan terkait penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Selain KTA, kita juga punya ada KUR, kredit usaha rakyat, untuk penempatan luar negeri juga. Nah, ini adalah pelepasan teman-teman yang mau berangkat ke Korea. Sudah ada ribuan di tahun 2022 ini yang kami berangkatkan ke Korea dan juga ke Jepang. Pelepasannya kita bikin seremonial besar-besaran, dilepas segitu bangganya, dihadiri oleh banyak anggota dewan dan juga yang juga concern terhadap pekerja migran Indonesia. Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, juga sering hadir pada acara itu. Diberikan jaket, dilepas langsung oleh Kepala Badan Negara Soekarno-Hatta. Layaknya atlet nasional yang berjuang pada acara-acara olahraga internasional. Seperti itulah kami membuat dan menjadikan teman-teman PMI itu sebagai warga negara kelas atas. Jadi teman-teman nanti yang berminat untuk keluar negeri, monggo dipersilahkan untuk datang ke kantor atau boleh download aplikasi kami. Kita punya namanya aplikasi Si Pelangi. Di situ teman-teman bisa banyak bertanya, banyak mendapatkan informasi tentang peluang-peluang kerja ke luar negeri. Boleh di-download di Android juga sudah ada dan gratis, tidak berbayar. Ketika sudah download, boleh langsung digunakan aplikasinya, atau ketika memang mau datang langsung, dipersilakan untuk datang langsung ke kantor saya di Surabaya atau kantor yang paling dekat di sini di P4, PM5 Makassar, untuk bertanya apapun permasalahan atau apapun yang ditanyakan seputar bagaimana cara berangkat ke luar negeri. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dari apa yang telah saya utarakan, apa yang sudah saya jelaskan, dipersilakan. Izin untuk sesi dialog. Nanti, oke, siap. Untuk sesi dialog. Baik, nurut sama MC. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian sudah tercurah untuk mendengarkan informasi dari saya. Salam sehat, salam hormat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Amir Muhammad, kepada beliau disilahkan, dan dari saya selaku pemandu acara dari awal sampai akhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kami tidak akan berpanjang lebar, karena saja barusan melaksanakan tugas semangat. Dan nanti juga semuanya menyampaikan tentang peluang kerja di luar negeri. Karena itu maka tanpa kami berpanjang lebar membahas tentang ini, saya kasih kesempatan kepada para audiens semuanya. Termin pertama 3 orang. Yang terakhir 1 dari Bansar. Yang kedua, barisan kiri belakang. Yang terakhir, satu lagi. Baik, sebentar aja Bu, nanti kalau masih kurang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Korcap Bansar Kabupaten Sampang ingin bertanya, kalau melihat dari pengalaman warga terutama di masyarakat Sampang, dan kami ini termasuk masyarakat yang ada di dalam desa, pedalaman seperti itu. Banyak dari warga mengapa
warga itu banyak yang memilih lewat jalan yang ilegal. Itu diantaranya itu karena nanti penjelasan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yang baru sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Hendri Santoso dari Banyuwantes. Kebetulan Bapak Ibu saya sebagai pengurus kru kapal pesiar. Jadi kendala yang saya hadapi memang karena barusan dari saudara kami pengurusan, terutama pengurusan paspor, ini sangat sulit. Jadi kami itu lebih baik bayar mahal tapi selesai satu hari seperti itu. Ketimbang bayarnya ikut prosedur tapi selesainya setengah bulan sampai 1 bulan. Nah, kita keterlambatan kita dikejar dari pihak perusahaan yang di luar negeri, company dari Miami dan juga dari Jerman, itu kadang dikasih waktu hanya 10 hari. Bahkan tiket itu udah duluan. Sedangkan kita kendala di paspor yang harga nggak sampai 1 juta itu. Kita lebih baik bayar mahal 2 juta tapi langsung selesai. Seperti ini gimana pemecahannya? Dan saya kemarin itu juga beberapa kru saya ke Pamekasan ya. Karena yang mohon maaf ini karena terlalu ribet, akhirnya saya loncat ke Surabaya. Ini maksud saya sebenarnya ini adalah konsep bagi daerah saya sendiri seperti itu. Tapi saya buang omset ini keluar karena prosesnya tadi Bapak Ibu. Itu hanya paspor saja. Belum lagi kendala-kendala yang lain. Saya di sini izin operasional saya Bapak Ibu itu yayasan. Jadi saya di sini mencetak anak-anak didik saya itu belajar bahasa Inggris 6 bulan. Setelah itu saya cross training di hotel berbintang 4 dan 5. Setelah itu saya titipkan ke PT-PT yang sudah terdaftar di Jakarta. Seperti itu. Jadi anak ini saya dampingi terus. Bukannya apa, karena banyak kejadian terutama di Madura ini banyak yang ditipu. Banyak sekali yang ditipu. Dan saya juga mantan kapal pesiar. Jadi saya dari tahun 2004 itu sudah berlayar ke Amerika, ke Eropa, sudah nyampe alhamdulillah. Dan ini tidak kalah hebatnya penghasilan dengan yang ibu mentor kita sampaikan tadi. Untuk di kapal pesiar itu gaji minim Bapak Ibu itu dolar. Itu kalau setara di sini hampir 15 juta per hari. Kalau saya pribadi itu ngurut, mijet, masak kata bahasa Inggrisnya. Itu per malam saya dapat 1.300.000. Bayangin, per malamnya dapat 1.300.000. Kalikan 1 bulan. Jadi penghasilan saya bisa 40 sampai 50 per bulan. Itu dari kapal pesiar. Luar biasa. Nah, jadi mohon saya sangat berharap untuk ke luar negeri ataupun kru kapal pesiar ini ataupun kru dalam negeri nggak pakai paspor, ini mohon dipermudah untuk izinnya. Dan lagi peraturan dari Presiden kemarin keluar untuk kru kapal pesiar, Bapak, itu ada pengumuman dari Presiden langsung yang nyampe suratnya ke saya juga nyampe bahwa pengurusan paspor itu harus ada rekom. Untuk sesi pertama dan jawabannya yang pertama dari perwakilan barusan. Jadi begini, Ibu nanti bisa disampaikan. Kenapa mungkin banyak pekerja kita ilegal? Jawaban sederhananya, yang legal itu mahal. Belum tentu juga yang baik luar negeri misalnya sesuai dengan harapan. Orang Madura itu ingin cepat, sikat, bayar tidak? Itu mohon juga ditanggapi. Dan harapan kami itu tidak ditanggapi. Barangkali ada langkah-langkah yang kemudian bisa mempermudah kemauan kawan-kawan juga dengan agenda terbaru yang sudah rekom dari Disna Pertanian
karena ini prinsipnya itu menunda itu inginnya kan. Artinya kalau sampai berhari-hari berbulan-bulan bisa saja peluang yang digambarkan hilang, jadi kita dibayar. Saya kira itu sangat itu. Baik, terima kasih. Saya mencoba menanggapi dari pertanyaan pertama terkait dengan ruwetnya pengurusan dokumen untuk luar negeri. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah pengurusan dokumen itu BP2MI tidak bekerja sendiri. Saya boleh berdiri Pak Izin biar kelihatan masnya. Oke mas. Jadi pengurusan dokumen itu tidak hanya BP2MI saja yang berkoordinasi di sini. Sinerginya tidak hanya BP2MI, tetapi tentu saja dengan dinas untuk ID PMI dan juga Rekom Paspor dan juga imigrasi untuk paspor. Jadi sebenarnya setiap instansi atau lembaga pemerintah itu punya SOP sendiri-sendiri. Ini langsung join ya mas ya, ini agak nyambung soalnya. Punya SOP sendiri-sendiri. Bagaimana sih caranya seorang warga negara itu bisa dapat ID? Bagaimana caranya warga negara itu bisa dapat paspor? Mereka punya standar pelayanan sendiri-sendiri yang memang sudah dilakukan. Jadi kami tidak bisa intervensi terkait itu. Ketika memang kalau dari imigrasi ada waktu-waktu tertentu untuk membuat paspor, dari dinas ada persyaratan tertentu untuk membuat ID. Itulah yang memang harus persyaratan itulah yang memang harus dilengkapi oleh teman-teman yang ingin berangkat. Gitu. Jadi kami tidak bisa intervensi seluruh standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi tersebut. Yang pasti kalau di BP2MI sekali lagi saya jamin tidak ada biaya untuk melakukan apapun. Di kami akan melakukan pertama verifikasi. Verifikasi itu adalah lini terdepan, meja terdepan di pelayanan kami untuk memverifikasi dokumennya, lengkap tidak paspornya, lengkap tidak ID-nya, ada nggak KTP-nya, ada tidak persetujuan orang tua atau wali seperti itu. Ketika itu sudah selesai, tidak ada biaya sama. Tidak sampai. Ketika teman-teman datang duduk, ambil nomor antrian, dipanggil, diverifikasi, kemudian dilegalisasi dokumennya, kemudian siap diberikan jadwal untuk melakukan OPP, orientasi prapemberangkatan. Jadi tidak ada lebih dari setengah hari pas duduk di situ, nggak ada. Coba Mas Hari, berapa lama kita bisa melayani teman-teman CPM untuk setiap pelayanan? Berapa lama? 1 jam, 2 jam? Tergantung. Biasanya karena rombongan ya. Yeah. Biasanya teman-teman tuh rombongan, misalnya satu PTA ada 10 orang, ada 20 orang gitu kan ya. Kalau verifikasi OPP itu per orang paling 20 menit lah. 20 menit paling lama. Sudah paling lama. Tidak ada keluhan. Kalau di BPD saya jamin tidak ada keluhan untuk pemberkasan dokumen itu tidak ada. Kalau tidak. mandiri, ya. Mandiri itu yang lama harus bolak-balik karena ya. BPJS kan yang jadi satu kantor. Oke. Barang nanti satu kali dong. Oke. Kalau teman-teman mandiri kayak masnya yang di kapal pesiar kan jatuhnya mandiri ya. Kalau misalnya berangkat sendiri gitu, itu agak lama karena memang di tempat kami mungkin imigrasinya beda nanti. Terus ke BPJS tenaga kerja gitu. Jadi untuk kita punya asuransi tenaga kerja ya kan di BPJS. Jadi memang yang membuat lama itu karena memang kita di berbagai instansi itu punya standar masing-masing. Itu mas yang kita nggak bisa intervensi kalau itu. Kita nggak bisa intervensi ketika Bu bikin paspor sebulan saya tahu. Itu ada. Jadi 1 bulan bikin paspor harus online sistem dulu, dipanggil dulu, interview kayak gitu kan. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi masukan. Ada pengkhususan ya mungkin ya untuk teman-teman CPM atau PM yang akan berangkat, paspornya akan dikhususkan untuk lebih cepat prosesnya gitu. Nanti mungkin bisa disarankan sama pemerintah daerah atau pada forum-forum besar seperti ini gitu. Nanti juga kami juga akan follow up tentu saja bisa disampaikan ketika pengurusan dokumen terkait kepentingan untuk pekerja migran Indonesia itu jadi prioritas, ya kan? Nggak disamain sama warga negara yang lain. Kita bisa jadikan sebagai prioritas. Jadi kita sampaikan nanti di forum-forum besar gitu. Ketika mau bikin ID prioritas dong Pak Kadis gitu, mau bikin rekam paspor prioritas dong Pak Kadis, nanti mau bikin paspor khusus, pembuatan paspor PMI khusus. BPJS itu sudah ada prioritas, BPJS khusus PMI yang itu tidak ada bayarannya sama sekali gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang kami bisa menginisiasi kepada instansi-instansi terkait untuk dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai syarat menjadi PMI itu bisa diprioritaskan untuk mempercepat prosesnya. Bisa
harus dilengkapi dari berbagai lembaga atau instansi gitu yang membuat kerutan itu sebenarnya harusnya enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah untuk Masnya terima kasih banyak. Saya mungkin nanti mau minta testimoni sama Masnya untuk kita masukkan ke dalam IG kami gitu. Jadi testimoni apa sih benefitnya jadi PMI? Gajinya 40 juta loh sebulan di terkait di negara penempatan ketika teman-teman haknya tidak dipenuhi gitu. Kita punya dasar hukum yang kuat, kita punya legalitas yang kuat sebagai warga negara yang bekerja di negara orang lain gitu. Itu yang pasti. Kerjanya nyaman karena pinjat terus jempolnya kepelitak terus ternyata jempolnya patah harus operasi, pasien tidak bakal keluar duit karena asuransi akan mengcover seluruh pengobatan sampai dengan pasien itu sembuh. Bener kan Mas? Benar. Coba kalau Masnya ilegal jatuh dari kapal pesiar tenggelam, dia nggak bisa dicariin, ya kan? Nggak bisa dicariin. Kalau Mas Henry misalnya masuk ke kapal pesiar itu dengan cara ilegal gitu, udah kepelitek, tangannya patah, ya udah pulang aja ke Indonesia tangannya patah. Ada yang ngurusin nggak? Nggak ada yang ngurusin. Tapi kalau berangkatnya secara prosedural, berangkatnya secara resmi, akan enak, nyaman, duit banyak, kerja tenang, gitu. Kenapa? Istri dua. Oh ya, itu saya kayak kecampur. Saya nggak berani komen ya kalau gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi misalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan jawaban dari Ibu Titis tadi, kami mewakili Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk masalah paspor. Jadi di tempat kami sudah ada layanan terpadu satu atap, di mana di dalamnya ada imigrasi. Jadi tidak perlu mengurus untuk tenaga kerja ya, khususnya, nggak harus ke Perak, ke mana? Tandes, ke tempat kami kan bisa. Untuk yang baru bekerja, jadi 0 tahun, yang baru itu 0 rupiah biayanya. Kalau yang sudah pernah bekerja 350.000, itu sehari bisa jadi kalau dengan catatan syarat dipenuhi semuanya, rekor paspornya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kalau memang keruwetan itu ya untuk cepat berangkat, memang undang-undang itu dibuat untuk melindungi warganya, warga Indonesia. Memang sebetulnya tidak dibuat ribet, cuma untuk melindungi. Kendala lagi Pak, biasanya kru kapal pesiar kami ini X-nya itu dari Malaysia, dan yang sebelumnya mungkin aturan dulu itu sangat gampang sehingga banyak stempel merah, banyak yang diblokir. Nah setelah itu saya mengurus itu nggak bisa Pak, malah dikena denda atau itu sidang seperti itu. Nah ini juga kami mau nggak mau bayar mahal juga itu Pak, sangat mahal itu. Jadi mohon saya buka aja di sini Pak, itu sekitar 6 juta, bayangin yang untuk membuka. Iya di Surabaya Pak, Andes. Ya di Surabaya bukan itu. Jadi kendala kami, apalagi di sini juga ada perbedaan nama itu Pak. Ini saya juga kesulitan. Misalnya M. Hendri. Nah setelah dia buat dokumen pelaut, saya lihat KTP-nya itu M-nya hilang Pak, hanya Hendri aja. Setelah itu saya urus dokumen pelautnya, buku pelautnya, BSD-nya, semuanya selesai. Setelah dia giliran buat paspor, dia sudah punya paspor sebelumnya, namanya M. Hendri. Nah di sini kita kendala. Itu saya sangat berharap mudah-mudahan dengan adanya Hendri gitu. Dia mau ganti namanya Hendri karena sudah punya paspor sebelumnya. M. Hendri akhirnya dia sudah membuat surat dari pengadilan, dia saksi-saksi. Tetap bisa diurus, cuman ya melalui prosedur. Memang, ya artinya ya memang negara hukum kita kan harus melewati itu. Terus untuk informasi mungkin untuk lowongan pekerjaan, Bapak Ibu sekalian bisa buka kita web kita di Simpadu BRI. Itu ada lowongan pekerjaan luar negeri. Nanti semua ada di situ, termasuk konsultasi.
ada semua. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih lanjut. Cukup. Baik, kesempatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai topik pembicaraan pagi hari ini, sosialisasi peluang kerja dalam negeri dan luar negeri, di mana pada umumnya rata-rata kita masih yang hadir sosialisasi peluang kerja ini tadi sudah bicara masalah teknis dan proteksianisme terhadap para pekerja di luar negeri. Sekarang mohon informasi terkait perusahaan raksasa Indonesia, baik itu BMDN atau BMDA, arahnya untuk kader-kader bangsa supaya mengurangi angka pengangguran, arahkan kemana? Umpamanya Indomie, perusahaan Indomie di luar negeri perlu penyerapan tenaga kerja yang masih ada di Indonesia sendiri, atau perusahaan-perusahaan lain umpamanya apa ya, kuliner atau apa dan lain sebagainya yang patut untuk dibawa ke arahkan apa itu proteksinya ya, perlindungan terhadap tenaga kerja yang sudah ada di luar negeri. Demikian, ataupun di dalam negeri kalau masih banyak peluang-peluang, ngapain kita harus ke luar negeri? Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi intinya bisa dipahami, jadi mohon apa namanya bisa disampaikan kepada para undangan hadir agar menjadi oleh-oleh pada pertemuan kali ini, mana kira-kira perusahaan-perusahaan yang Jadi gini, untuk dalam negeri kita Provinsi Jawa Timur sudah mengadakan kegiatan job market fair. Itu kita laksanakan setiap tahun. Di dinas provinsi ada, di BLK kita juga ada. Ada 16 BLK termasuk yang di Sumeneb di sini. Itu setiap tahun kita adakan job market. Itu nanti bisa mendaftar. Amin.